Salah satu peristiwa penting yang terjadi di masa iblis sedang memerintah dan kerajaannya memiliki otoritas adalah ketika diciptakannya Adam, ayah dari manusia, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Adam diciptakan, para malaikat tidak tahu menahu bagaimana iblis memiliki kesombongan dalam dirinya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membuat mereka menyadarinya dan menunjukkan kepada mereka apa yang salah dengan iblis. Pada saat yang bersamaan, itu adalah masa-masanya kerajaan iblis akan runtuh dan segala otoritas pemerintahannya akan dicabut juga. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Ayat ini diperjelas oleh riwayat Ibnu Abbas, bahwa ketika para malaikat berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Sesungguhnya mereka telah mengetahui apa yang telah diperbuat oleh suku jin berbuat kerusakan ketika hidup di muka bumi sebelumnya." Adapun pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Berdasarkan tafsir At-Tabari, maksudnya adalah dia hendak berkata, "Aku tahu tentang keterlibatan iblis dengan perilaku melampaui batasnya yang tidak kalian ketahui. Aku tahu bahwa dia bermaksud untuk menentang perintahku dan bahwa dia telah terjerumus untuk melakukan kesalahan dan menipu dirinya sendiri dengan sia-sia. Aku akan menunjukkan kepada kalian sikapnya ini, sehingga kalian dapat melihatnya dengan mata kepala sendiri." Penciptaan Adam. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menciptakan Adam, Dia memberi perintah untuk mengambil tanah yang akan jadi bahan dasar penciptaan Adam yang diambil dari bumi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dari tanah liat atau lazib atau lengket yang berarti kental dan berbau amis, dari lumpur masnun yang bau. Ini menjadi lendir busuk setelah diolah dan dipadatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dengan tangannya sendiri. Berdasarkan riwayat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan beberapa sahabat Nabi lainnya, terkait penjelasan surat Al-Baqarah ayat 30 adalah perkara tentang iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mengirimkan Jibril ke bumi untuk membawakannya beberapa tanah liat. Bumi berkata, "Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menentangmu mengambil sesuatu dariku dan memutilasi diriku." Maka Jibril kembali tanpa mengambil tanah liat apapun dan berkata, "Tuhanku, bumi berlindung kepadamu dan aku mengabulkan keinginannya." Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mengirim Mikail dan hal yang persis sama terjadi. Kemudian dia mengirimkan malaikat maut. Ketika bumi berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menentangnya, dia, malaikat maut, mengambil tanah dari suatu tempat, tetapi dia, malaikat maut, berkata, "Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak untuk kembali sebelum melaksanakan perintahnya." Kemudian dia mengambil beberapa tanah dari muka bumi dan membuat campuran. Dia tidak mengambil tanah dari suatu tempat, tetapi mengambil tanah merah, putih, dan hitam. Karena itu, anak-anak Adam tampilan fisiknya berbeda-beda. Dia menangani tanah itu, lalu melembabkannya sehingga menjadi tanah liat yang lengket atau lazib atau lengket berarti sesuatu yang dapat melekat ke sesuatu yang lainnya. Kemudian tanah yang dilembabkan itu dibiarkan berubah menjadi bau atau muntin. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Dari lumpur masnun." Dia melanjutkan, "yang bau." Berbeda dengan riwayat sebelumnya yang mengatakan bahwa yang mengambil tanah dari muka bumi itu malaikat maut. Dalam riwayat ini justru dikatakan bahwa iblislah yang turun ke bumi untuk mengambil tanah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Tuhan yang Maha Kuasa mengutus iblis untuk mengambil beberapa kulit adim dari bumi, baik manis dan asin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dari sana. Untuk alasan inilah dia disebut Adam, yaitu karena dia diciptakan dari kulit atau adim bumi. Untuk alasan yang sama, iblis berkata, "Apakah aku akan sujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah, yaitu tanah liat itu yang dibawa oleh aku sendiri?" Diriwayatkan oleh Sa'ad bin Jubair,
Dia bernama Adam hanya karena dia diciptakan dari kulit atau adim bumi. Adam diciptakan dari kulit atau adim bumi dan oleh karena itu disebut Adam. Diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, Adam diciptakan dari kulit atau adim bumi, mengandung sesuatu yang thayyib dan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Semua ini dapat dilihat pada anak-anak Adam, ada yang baik dan buruk. Nabi Muhammad SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dari segenggam tanah yang dia ambil dari seluruh bumi. Dengan demikian, anak-anak Adam menjadi menyerupai dengan bumi yang berwarna merah, hitam, putih, atau diantaranya, dan menjadi polos atau kasar, tidak menyenangkan atau menyenangkan. Tanah liat dari mana Adam dibuat, dilembabkan sampai menjadi tanah liat lengket, kemudian dibiarkan menjadi lumpur hitam, dan kemudian menjadi sal-sal, atau tanah liat kering, atau tanah liat tembikar. Seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Adam diciptakan dari 3 jenis tanah liat kering atau sal-sal, lendir atau hama, dan tanah liat lengket atau lazib. Tanah liat lengket adalah tanah liat yang baik, hama adalah hamiah, dan sal-sal adalah tanah yang ditumbuk halus. Maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dari sal-sal, dari tanah liat kering atau sal-sal yang seperti salsalah, yaitu yang terdengar sepertinya. Masa penciptaan. Sementara itu dalam riwayat lainnya telah disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebabkan tanah liat Adam berfermentasi. Dia meninggalkannya tergeletak dalam bentuk tubuh atau jasad selama 40 malam. Atau menurut pernyataan lain, 40 tahun. Siapa saja yang mengatakan seperti itu adalah Ibnu Abbas. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk mengangkat tanah dari mana Adam dibuat. Dia menciptakan Adam dari tanah liat yang lengket dari lendir busuk. Ini menjadi lendir busuk hanya setelah tanah telah dipadatkan. Dia menciptakan Adam dari itu dengan tangannya sendiri. Itu tetap tergeletak dalam bentuk tubuh atau jasad selama 40 malam. Iblis biasa datang ke sana dan menendangnya dengan kakinya, di mana itu menimbulkan suara. Ini yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maksudnya seperti sesuatu yang terpisah yang tidak padat.